Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di salah satu rumah makan ya di wilayah Jakarta Pusat. Kali ini saya ingin membahas tentang kasus anak-anak dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang diduga kuat mendapatkan pembulian. Pembulian terjadi tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bahkan untuk dunia maya itu pembuliannya betul-betul deras. Nah, sebenarnya seperti apa ya? Karena banyak sekali netizen yang menyebut bahwa pembulian mereka lakukan karena sebenarnya netizen ini geram gitu ya, dan mereka juga menyebutkan gitu karena perbuatan orang tua dari kedua anak ini yang memang sudah menjadi tersangka dari kasus pembunuhan. Namun, apakah anak-anak ini layak gitu ya mendapatkan pembulian dari apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya? Padahal bisa jadi anak-anak ini tidak tahu menahu soal perbuatan kedua orang tuanya dan semestinya mereka mendapatkan perlindungan. Namun pro dan kontra terjadi ya ketika misalnya saya mengungkapkan bahwa anak-anak ini berhak atas perlindungan dari stigmatisasi dan labelisasi akibat perbuatan orang tuanya. Nah, seperti apa? Kita simak terus di dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe untuk terus biar terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Ada pengaduan ya, laporan ya dari sumber yang sebenarnya yang pastinya dapat dipercaya bahwa telah terjadi pembulian terhadap putra-putri dari Sambo dan Putri Chandrawati. Pembulian ini yang paling deras memang ya itu di dunia maya. Para netizen ya nampaknya geram ya dengan perbuatan Ferdy Sambo dan istrinya ya, namun yang menjadi sasaran juga putra-putrinya. Nah, apakah mereka layak mendapatkan itu? Mereka ini korban kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 59 ya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Itu tentang perlindungan khusus anak. Perlindungan khusus anak ini untuk 15 jenis ya sebenarnya, mulai anak berhadapan dengan hukum, anak korban trafficking ya, dan lain-lain lah. Tapi ada juga anak korban stigmatisasi dan labelisasi akibat perbuatan orang tuanya. Sebenarnya kasusnya banyak sih ya, misalnya saja teroris yang tertangkap, atau sebenarnya banyak kasus-kasus ayahnya menjadi tersangka gitu ya, kasus tertentu misalnya pembunuhan, lalu anaknya juga mendapatkan pembulian dari apa yang terjadi, walau itu mungkin tidak jadi berita gitu ya, tidak menjadi berita besar, tapi mereka banyak sebenarnya anak-anak yang menjadi korban stigmatisasi dan labelisasi hanya karena Ferdy Sambo ini beritanya besar ya, maka kemudian labelisasi dan stigmatisasi yang diterima oleh anak-anaknya beliau itu memang dengan cepat ya bisa kemudian diketahui oleh publik. Nah, Putri Sambo sendiri, Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ini punya 4 orang anak gitu ya, dan 3 diantaranya memang sudah memasuki bangku sekolah ya, bahkan 1 udah kuliah. Nah, karena saya ini komisioner KPAI gitu ya, dan video saya memang tentang anak, maka saya akan menyoroti yang di usia 18 tahun ke bawah. Nah, apa bentuk pembulian? Pembuliannya terjadi di dunia maya. Kita nyebutnya mungkin cyberbully. Lalu juga diduga ada terjadi di lingkungannya dia, yaitu di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak ini ya tidak bersalah, mungkin tidak tahu, tapi dia harus menanggung semua itu. Nah, makanya di dalam undang-undang disebut dengan anak korban stigmatisasi dan labelisasi akibat perbuatan orang tuanya. Nah, di dalam PP 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus anak, maka pemerintah daerah dan pemerintah pusat wajib untuk memenuhi ya hak anak-anak ini. Pertama, hak mendapat perlindungan. Kedua adalah hak untuk mendapat pemenuhan. Pemenuhan atas apa? Ya, akibat stigmatisasi dan labelisasi serta pembulian, mereka akan mengalami yang kita sebut dengan ya mungkin depresi, ya stres,
depresi, ya. Ada faktor psikologi yang terkena pada anak-anak ini pasti. Nah, itu patut dipulihkan. Nanti akibat kondisi psikisnya yang sakit, maka biasanya juga kena secara fisik. Nah, dia pun berhak untuk mendapat pemulihan fisik maupun psikis. Itu diatur kok dalam peraturan perundangan. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat wajib untuk memenuhi, termasuk mendapatkan perlindungan. Nah, seperti apa gitu ya perlindungan dan pemenuhan yang didapat nanti dilayani oleh lembaga-lembaga layanan. Nah, tapi terkait misalnya pendidikan, karena dia takut dan merasa tidak nyaman, lalu nggak mau sekolah misalnya, tentu itu harus dicarikan solusinya. Nah, harus ada pembicaraan dengan pihak sekolah, ada pembicaraan dengan dinas pendidikan, anaknya juga ditanya pendapatnya dia mau kemana. Ya, jadi kalau memang dia mau tetap di sana, nah apakah bisa dilakukan dulu dengan cara daring sekarang pemenuhan hak atas pendidikan atau pembelajarannya. Mungkin karena dia belum nyaman untuk masuk, ya maka kemudian dia bisa dilayani oleh pihak sekolah secara daring. Itu adalah salah satu solusi dari pemenuhan hak tadi ya terhadap anak-anak ini. Apa yang kemudian bisa direkomendasikan atas kasus ini? Pertama, ya harus dibuktikan ya apakah betul anak-anak ini misalnya mendapat pembulian di dunia nyata. Harus dilihat sekolah di mana, pembuliannya seperti apa, bisa nggak diatasi pihak sekolah atau dengan dinas pendidikan. Kalau bisa ya sudah gitu ya. Ini hanya perlu sebuah komunikasi. Anak-anak ini kan korban ya dari labelisasi atau stigmatisasi tadi. Yang kedua, anak ini nggak salah. Mungkin juga mereka merasa tertekan juga. Nggak usah dibully deh. Mereka aja udah tertekan dengan kondisi ini. Ayah ibunya harus masuk penjara, kemudian ditahan, kemudian nanti proses hukum, kemungkinan juga kena hukuman berat gitu. Mereka saja sudah mikirinnya itu pasti gimana nasib mereka, masa depan mereka, gimana nanti nasibnya. Itu saja sudah berat loh bagi anak-anak ini. Nggak usah dibully, itu saja mereka sudah berat dengan kondisi ini. Mereka tidak bisa memilih kan bahwa mereka akan menjadi anaknya siapa gitu. Dan mereka menanggung semua ini, dan tentu anak-anak ini berhak untuk dipulihkan, berhak untuk dilindungi sebagaimana peraturan perundang-undangan tadi. Jadi pemerintah daerah ya lewat dinas pendidikan misalnya itu harus segera nih ya mengecek ya kalau memang dia bersekolah di mana sudah diketahui ya harus dikontak dengan sekolah dan dinas tempat. Yang kedua adalah ya untuk dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau P2 TP2 setempat. Ini penting anak-anak ini mendapatkan bantuan psikologi untuk pemulihan. Nah, lalu pemerintah pusat pun bisa nih melakukan misalnya melalui Kementerian Sosial. Nah, terlebih dari itu adalah soal pengasuhan. Nah, ini penting ya. Ayah ibu nggak ada, lalu bagaimana pengasuhan anak-anak ini? Kalau dalam PP 44 tahun 2017 tentang pengasuhan, maka anak ini pengasuhannya dipindahkan ketika orang tuanya berhadapan dengan hukum seperti ini. Nah, pengasuhannya bisa dipindahkan itu pakai 3 derajat namanya. Derajat ke atas misalnya kakek nenek masih ada dan bisa mengasuh, atau paman dan bibinya. Ini penting sekali ya untuk mereka mendapatkan ketenangan karena sudah ada pengasuh pengganti. Itu menjadi hal yang penting dan harus dibicarakan melalui Kementerian Sosial atau dinas sosial setempat dalam pendekatan dengan pihak keluarganya. Ya, kita berharap bahwa peristiwa ini bisa segera teratasi nih dengan problem-problem yang dihadapi oleh anak-anak ini. Tentu demi kepentingan terbaik bagi anak kita semua ya. Saya sendiri juga mendapat pembulian ya di dunia maya karena dianggap membela. Padahal saya berdiri di atas aturan. Ada aturannya. Aturan harus ditegakkan. Dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Anak-anak ini memang punya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundangan. Pemerintah wajib untuk memenuhinya. Oke, demikian video ini. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus update dengan video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.